Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sopir kurang konsentrasi saat berkendara, sebuah mobil travel menghantam sebuah minibus di kawasan Jakabaring. Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir menerjunkan tim investigasi untuk mencari penyebab mati ikan di aliran Sungai Berawas Bakung. Kebakaran lahan gambut terjadi di Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Pali. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir pada Selasa sore. Akibatnya lahan seluas 4 hektar ludes terbakar. Sementara kebakaran lahan gambut juga melanda di Kabupaten Pali. Titik panas pun terus bertambah dan kini berjumlah 57 titik panas. Diduga kebakaran lahan ini sengaja dilakukan warga untuk membuka lahan baru. Lahan gambut seluas 4 hektar di Desa Palemraya, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir terbakar pada Selasa sore. Kencangnya angin membuat kebakaran semakin membesar hingga Selasa malam api tak kunjung padam. Petugas gabungan harus berjibaku melakukan upaya pemadaman, namun jauhnya titik api serta sulitnya mendapatkan air menjadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Petugas mencatat terdapat 3 titik api menyebar di lokasi lahan yang terbakar. Kira-kira luasan kebakaran pada sore hari sampai ke malam ini itu diperkirakan lebih kurang 4 hektar dan sudah kita padamkan itu baru 1 titik. Upaya kita selanjutnya? Upaya kita selanjutnya akan tetap kita pantau dan kita akan bertindak selagi apinya masih hidup. Kita harus tindak sampai padam. Kesulitan Pak, apa saja yang kita di lapangan? Ya, akses kesulitan yang terutama itu yaitu sumber air. Terus tuh apinya terlalu jauh dari sumber air yang sudah kita tentukan untuk menaruhkan mesin untuk kita melakukan pemadaman. Api baru dapat dipadamkan setelah lebih dari 6 jam. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun ada dugaan lahan sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sementara dari pantauan udara, kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Kepulan asap muncul di beberapa titik lahan milik masyarakat sekitar. Diduga kebakaran lain ini sengaja dilakukan masyarakat untuk membuka lahan perkebunan baru. Untuk memadamkan lahan gambut yang terbakar, sejumlah petugas gabungan diterjunkan ke lokasi titik api. Namun luasnya area lahan yang terbakar membuat petugas harus berjibaku selama lebih dari 4 jam. Data BPBD Kabupaten Pali, titik panas di Kabupaten Pali selama 3 hari terakhir berjumlah 57 titik panas. Titik hotspot di Pali sampai sekarang ini baru 57 titik hotspot. Rata-rata masyarakat membakar lahan sendiri, lahan perkebunan itu bahasa kita itu kecil-kecil tapi menimbulkan asap. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan karena dengan membakar hutan dan lahan kita bisa membawa bencana asap yang sekarang ini sudah timbul kabut setiap pagi. Itu salah satunya dari pembakaran atau dari asap itu sendiri. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan sekarang ini. Kebakaran lain ini mengakibatkan sebagian wilayah di Kabupaten Pali diselimuti kabut asap. Sementara luas lahan yang terbakar dan penyebab pasti terjadi kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Pali. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Pali. Ya, masih soal kebakaran, kapal Tugboat Python yang menarik tongkang bermuatan batu bara mengalami kebakaran saat berada di kawasan ambang luar perairan Sungai Musi, Kabupaten Banyuasin. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam proses penyelidikan petugas di lapangan. Kapal Tugboat Python menarik tongkang bermuatan batu bara terbakar di perairan ambang luar Sungai Musi, Banyuasin, Senin pagi kemarin. Kapal dengan jumlah anak buah kapal 10 orang berlayar dari Palembang menuju Indramayu.
kapal tiba-tiba mengeluarkan asap pekat hingga menimbulkan kebakaran. Tim Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan bersama tim SAR gabungan melakukan pemadaman dibantu oleh 2 kapal takbut yang berada tak jauh dari lokasi kejadian, yaitu kapal Karya Pasifik dan kapal TB Legundi, serta kapal warga yang tengah berlayar. Seluruh anak buah kapal pun dievakuasi ke kapal yang lebih aman. Ini tadi sudah kita laksanakan evakuasi dibantu dengan kapal TB Karya Pasifik dan kapal TB Legundi. Dalam kejadian ini, alhamdulillah tidak terjadi atau tidak ada korban. Api berhasil dipadamkan setelah 3 jam pemadaman. Dalam peristiwa kebakaran kapal TB Python ini, tidak ada korban jiwa. Untuk penyebab kebakaran saat ini masih dalam proses penyelidikan petugas di lapangan. Yanuar Ikhram melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Empek-empek makanan khas kota Palembang yang memiliki cita rasanya identik dengan ikan. Namun pempek yang satu ini berbeda karena tanpa menggunakan bahan dasar ikan giling, yaitu empek-empek pistel warna-warni. Pempek pistel ini justru menggunakan bahan campuran warna seperti buah naga, sawi, dan juga wortel. Pistel warna-warni ini menarik siapapun yang melihatnya. Nah, Anda bisa mendapatkan pistel warna-warni ini di sebuah gerai yang berlokasi di kawasan Pasar Gubah, Kota Palembang. Eits, makanan ini tidak menggunakan pewarna buatan loh. Warna yang tersaji berasal dari sayur dan buah. Pempek kreatif ini merupakan ide dari seorang perempuan bernama Raya. Warna hijau pempek berasal dari sayur sawi caisim. Warna merah muda datang dari buah naga segar. Warna oranye dari wortel. Sedangkan warna original tanpa menggunakan pewarna apapun. Semua bahan ini dihaluskan terlebih dahulu lalu dicampur dengan adonan pempek yang terdiri dari sagu dan sejumlah bumbu. Untuk isi pempek pistel menggunakan pepaya muda dan dipotong halus serta dicampur dengan cabai. Seperti warna merah itu dari buah naga, warna hijau dari sawi caisim, warna oranye itu dari wortel, dan ada juga yang original. Kalau isi beda, jadi warna hijau kita kasih warna hijau, di dalamnya juga warna hijau, tetap pepaya muda atau kates itu yang ditumis, dibikin pedes mian kata orang Palembang itu. Jadi kalau bilangnya level 10 itu sengaja kita bikin inovasi terbaru, makan pempek tidak harus pakai cuko. Pakai cuko tidak pakai cuko, lemak galau. Harga hanya 3.000. Jadi per paket 15.000 isi 5. Warnanya menarik. Kedua juga ada varian yang pedas ya, yang cabai itu enak banget. Karena kita nggak perlu lagi pakai cuka buat makannya. Pedasnya ya bisa dikatakan kalau very level ya, level hampir level 7 lah. 7, level 8 lumayan pedas. Gimana? Nggak ada rasa sama sekali, sama kayak pakai tepung biasa. Jadi nggak ada campuran rasa sama sekali. Untuk menikmati pempek pistel warna-warni ini, pelanggan cukup merogoh kocek Rp3.000 per potong. Pempek ini tidak hanya laris di Kota Palembang, tapi juga banyak dikenal di provinsi tetangga seperti Lampung, Jambi, dan Bengkulu. Sebab sang pemilik juga memasarkannya melalui media daring. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.